Ada sebuah konspirasi besar di pesta demokrasi tahun 2024 ini. Ini adalah informasi A1 yang akan saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Tentu konspirasi besar yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, kita mengetahui bersama-sama bahwa sampai hari ini Joko Widodo sudah bergabung dengan Bapak Prabowo Subianto di Koalisi Indonesia Maju. Ternyata ada poin kerennya yang sangat luar biasa ketika saya mencoba untuk mendengar penjelasan dari Mbak ini, bahwa kita ketahui bersama-sama Joko Widodo itu adalah orang PDIP, tetapi dia rela untuk meninggalkan PDIP dan bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Di sisi lain, kita melihat bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka, putra dari Bapak Presiden Joko Widodo sendiri, kita ketahui bersama-sama bahwa beliau ini ketika maju sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto, ada sebuah persoalan besar di Mahkamah Konstitusi hingga pamannya sendiri rela harus dicopot dari jabatannya oleh MK sebagai Ketua MK. Tapi lagi dan lagi, ini semua adalah konspirasi besar dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Dan untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mencoba untuk mendengarkan terlebih dahulu satu buah cuplikan video yang disampaikan oleh Mbak Asiska berikut ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Menurut informasi langsung dari A1, ini A1 loh yang ngomong ya, Pak Jokowi keren, Pak Jokowi hebat, Pak Jokowi demi negara ini sampai masuk ke kubu Pak Prabowo. Ada apa? Itu semua konspirasi, pemilu 2024. Pak Jokowi rela dihujat, Mas Gibran rela dihujat, walaupun belum layak menjadi wakil presiden, tapi dipaksakan menjadi wakil presiden. Supaya apa? Supaya pemilu 2024 ini keren. Biar nggak ada kecebong dan kampret lagi. Keren. Konspirasi pemilu 2024. Kalian sadar nggak sih? Tiba-tiba, kalian nggak curiga Pak Jokowi tiba-tiba mendukung Bapak Prabowo, memberikan Mas Gibran kepada Bapak Prabowo. Kalian curiga nggak sih? Aku dari awal sudah curiga karena konspirasi tersebut. Tapi setelah aku lihat postingan Mas Kaisang di laman Instagramnya, ya, Mas Kaisang berkunjung di DIY, berkunjung di rumah kerajaan rumah singgahnya Bapak Hamengkubuwono. Bapak Hamengkubuwono foto sama Mas Kaisang 3 jari kayak gini, seolah-olah ngasih kode. Nah, seolah-olah disuruh nyoblos 03. Nah, Mas Kaisang kan sebelum, ini politik ya, Mas Kaisang kan sebelum posting ke Instagram kan satunya sudah dicek tangannya Pak Hamengkubuwono kan kayak gini, Sri Sultan. Nah, harusnya nggak jadi posting ya, tapi kenapa tetap diposting? Itu clue, itu kode, bisikan supaya dari followernya Mas Kaisang disuruh nyoblos 03. Nah, aku tadinya nggak lihat itu konspirasi itu, aku nggak lihat begitu. Setelah aku lihat Bapak Prabowo berkunjung ke DIY, ke rumah Sri Sultan, ya kan, sama Mas Gibran, fotonya diposting lagi di Instagramnya Mas Gibran Rakabuming. Coba kalian tengok kalau nggak percaya. Gibran Rakabuming, asli ya, ini no editan. Kalian nih aku zoom aja ya. Nah, kalian bisa lihat 3 jari juga. Betul kan? Sudah dicek? Kalau nggak percaya dicek sendiri di Instagramnya Mas Gibran sama Mas Kaisang. Sama Pak Prabowo loh, di sebelahan sama Mas Gibran loh. Pak Hamengkubuwono bisa-bisanya fotonya tetap ngasih clue 3 jari. Harusnya kan Pak Prabowo kan orangnya terkenal temperamen, ya kan? Terkenal ambisius menjadi presiden gitu kan. Harusnya kan lihat tangannya Bapak Sri Sultan kan nggak mungkin akan diposting, pasti udah hapus aja, nggak usah diposting, nanti ngurangin suara atau kita putaran pertama kedua gagal gitu, pasti Pak Prabowo bilang gitu kan. Tapi tetap diposting di Instagramnya Mas Gibran.
Berarti itu konspirasinya bahwa Mas Gibran pengen rakyat Indonesia yang mendukung Mas Gibran untuk coblos 03. Tuh konspirasinya. Coba kalian teliti lagi. Aku aja tadinya sekaget, masa sih ini konspirasi? Mas Gibran, Mas Kaisang, ada apa? Bapak kalian sudah mendukung kalian, tapi kalian kok ngasih kode 03 gitu loh. Kayak konspirasi gitu loh. Sedangkan Bapak Jokowi aja kunjungan kerja di Solo, jendela mobil dibuka aja dia 02 keluar dari mobil. Kok putra-putra terbaiknya Pak Jokowi kok malah ngasih clue disuruh noblos 03? Ada apa? Konspirasi pemilu 2024. Untung aku sudah dukung 03. Oke guys, itu adalah suatu buah informasi yang saya sendiri juga kaget ketika mendengar penjelasan dari Mbak Siska ini. Dengan bukti-bukti foto yang diposting oleh Mas Kaisang Pangarep yang saat ini adalah Ketua Umum PSI, dan juga fakta-fakta ini bagi saya secara pribadi penuh tanda tanya besar. Jika konspirasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini benar dan akan menjadi kenyataan, maka ini akan menjadi catatan sejarah dalam pesta demokrasi di tahun 2024. Dan juga Joko Widodo akan dinobatkan sebagai seorang presiden yang ideal. Dia rela melakukan apa saja, beliau rela berkorban apa saja, sampai keluarganya pun dia tidak peduli, hanya demi bangsa dan negara. Sekali lagi, jika hal konspirasi besar ini adalah fakta dan akan kita saksikan bersama-sama di pesta demokrasi tahun 2024 ini, maka akan ada catatan sejarah yang pastinya akan selalu dikenang oleh generasi penerus bangsa ini, bahwa pernah ada seorang presiden bernama Insinyur Haji Joko Widodo yang rela menghalalkan segala cara demi bangsa dan negara ini. Bahkan beliau rela untuk mengorbankan keluarganya. Inilah poin penting yang perlu kita renungkan bersama-sama, dan pastinya bahwa saya dan Anda, kita akan bersama-sama menunggu apakah konspirasi besar ini akan menjadi kenyataan ataukah ini hanyalah sandiwara belaka. Jadi jangan dulu 100% kita percaya ya. Mari kita mencoba untuk mencari fakta, melihat realita yang terjadi di bangsa ini. Apakah ini benar akan menjadi kenyataan bahwa ada sebuah konspirasi besar yang dilakukan oleh orang nomor satu di bangsa ini bersama putra mahkotanya, ataukah ini hanyalah isu belaka, ini hanyalah cerita belaka yang pada akhirnya tidak akan menjadi kenyataan. Tetapi saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia, para pemirsa sekalian, khususnya kita-kita yang rakyat jelata, mari kita tetap menggunakan logika akal sehat kita, tetap pantau terus. Jika ini akan menjadi kenyataan di pesta demokrasi tahun 2024 ini, puji Tuhan, syukur kepada Allah bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, suara rakyat adalah kebenaran, suara rakyat adalah kemenangan, maka itu akan menjadi kenyataan. Mari tetap solid, tetap kompak, kita menjaga pesta demokrasi di tahun 2024 ini menjadi pesta demokrasi yang berkualitas. Siapapun yang menang, siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di tahun 2024 sampai 2029, tentu itu semua adalah rencana Tuhan, itu semua adalah rencana Allah untuk membangun bangsa dan negara ini. Begitulah kira-kira.
Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.